Ini sebetulnya saya agak sedikit marah sama Jin. Kalau marah sama saya itu hal yang wajar kan? Siap. Hal yang wajar karena mungkin saya dan teman-teman yang ada di pondok ini belum bisa membantu membebaskan apa yang lagi disekap. Jadi sebetulnya saya sama Abah itu udah ada kontak batinnya antara saya sama Abah ketika saya lagi di Banten. Ingat pesan-pesan beliau, yang dimana ketika kita menghadapi segala sesuatu itu harus dengan ketenangan dan kesabaran. Betul. Sekarang ketika Kang Dani melihat kejadian, ini Abah lagi disiksa sama Hitler atau sama Hitler, Kang Dani marah. Coba tunjukkan ekspresi marah Kang Dani kepada sekaligus mau mencoba atau mau mengecek lah apakah ada aura-aura negatif di sini Kang Dani. Siap. Dan saya juga nanti izin dari bawah sampai atas boleh? Silakan Kang Adin, tidak apa-apa. Di sini saya yang merasakan sedikit negatifnya gitu. Saya sudah berkomunikasi sama Abah secara batiniah, yang dimana di sini saya mau izin sama jenengan sama yang ada di sini juga. Siap. Saya boleh nggak izin ke tempat ruang konsultasi Abah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jenengan mau datang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saat ini memang mendekati 1 tahun tragedi di Pondok Nuswantoro ini. Makanya panjenengan saya undang untuk datang ke sini. Nanti pun juga ada yang datang lagi, masih satu perguruan dengan panjenengan. Baca amalannya, wa iza batostum jabarin 1000 kali, dan nanti insyaallah akan ada sebuah batu yang nanti akan panjenengan dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan di sore hari ini, alhamdulillah Kang Adin sudah tiba di pondok, dan ini kita mau menyambut kedatangan Kang Adin, yang dimana insya Allah Kang Adin akan ikut membantu membebaskan apa yang lagi disekap oknum-oknum dukun yang sangat kejam itu. Dan alhamdulillah kita ada saudara yang membantu ini, merasa sangat berterima kasih sahabat ya. Terima kasih sekali. Semoga dengan kedatangan Kang Adin ini
kita bisa membebaskan Abah atau membawa Abah pulang ke pondok. Karena kemarin tuh Kang Dani, mohon maaf sahabat saudaraku dimanapun berada, jujur di saat kejadian itu saya dan Pak Rete melihat Abah diperlakukan seperti itu, jujur saya tidak tega. Yang dimana saya di situ pecah konsentrasi, harusnya sabar, tidak gesak gerusuk. Ya, kenapa saya melakukan hal seperti itu? Karena saya melihat Abah disiksa ataupun dipukul seperti itu, jujur gak tega saya. Kalau sahabat, kita ke depan mau menyambut Kang Adin. Alhamdulillah. Wah, sama ganteng aja Kang Adin, guys. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mohon izin ya Pak, monggo. Akhirnya Kang Adin datang juga. Sehat Kang Dani? Alhamdulillah, agak-agak sehat lah. Agak-agak sehat. Agak-agak sehat. Ini sebetulnya saya agak sedikit marah sama jenengan. Gak apa-apa ya. Nih, boleh duduk di sini. Silakan. Duduk Di aja. sini ya. Monggo silakan jenengan. Silakan jenengan. Gimana? Kalau marah sama saya itu hal yang wajar Kang Adin. Siap. Hal yang wajar karena mungkin saya dan teman-teman yang ada di pondok ini belum bisa membantu membebaskan apa yang lagi disekap. Siap. Jadi saya mohon maaf, beribu-ribu kali maaf kenapa saya dari kemarin terus menghubungi Kang Adin, semoga segera cepat datang ke Blitar. Dan Amin. alhamdulillah Kang Adin sudah sampai di pondok. Gimana perjalanan Kang Adin? Alhamdulillah perjalanan ya, walaupun ya, banyak lintangan atau ada lintangan, tapi itu tidak akan menyurutkan langkah saya untuk datang ke sini. Karena ya seperti ini Kang Dani. Saya sebagai ya anak dari Gus Samsudin juga, saya merasa terketuk hati saya untuk bisa datang ke sini. Tapi saya sebelum panjang lebar saya mau tanya dulu sama Mas Dani. Siap. Itu waktu Mas Dani datang ke sana, ya kan, datang ke tempatnya dukun itu menyekap Abah, bagaimana sih ceritanya? Bisa diceritakan ya sedikit atau panjang juga, Bro? Siap. Waktu itu saya berusaha membantu untuk menyelamatkan Abah itu dengan Pak Rete, Kang Adin. Pak Rete. Iya, di saat itu ya kita datang ke hutan yang dimana di situ Abah lagi diselimut dan disiksa. Ya mohon maaf Kang Adin, seharusnya saya itu betul-betul sabar, jangan sampai terpancing dengan apa yang ingin dilakukan oleh dukun-dukun itu. Ya karena kenapa Kang Adin, saya melihat Abah diperlakukan seperti itu, ya seakan-akan saya ya bagaimanapun caranya secepatnya saya ini harus menyelamatkan Abah di situ. Betul. Pemikiran saya nggak tahu kenapa ya pada akhirnya mohon maaf Kang Adin ya, saya sampai pingsan karena serangan oknum dukun itu ya. Wah luar biasa Kang Adin, saya tidak bisa menjelaskan di sinilah. Ya seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya penjelasan Kang Dani. Iya. Jadi gini Kang Dani, saya mau bercerita juga sedikit. Jadi sebetulnya saya sama Abah itu udah ada kontak batiniah antara saya sama Abah ketika saya lagi di Banten. Dan apa isi dalam kontak batinnya antara saya sama Abah itu nanti jenengan juga tahu.
yang dimana tidak banyak orang tahu, tapi insya Allah setelah kejadian ini atau dengan adanya nanti video ini diupload, banyak orang yang memahami apa sih kontak batin Kang Adin sama Abah ini. Nah, saya mau mempertanyakan yang tadi juga, saya mohon maaf, saya katanya marah ya. Saya marah itu bukan marah-marah atau enggak, marah kasih sayang. Yang dimana jenengan kenapa sih ketika melawan para dukun-dukun itu jenengan ini kelihatannya ambisi sekali dan kelihatan bernafsu seperti itu gimana sih? Ya betul sekali Kang Adin. Karena memang dari awal itu saya tuh berusaha udah sabar ya. Tapi kalau sudah melihat langsung di depan mata saya Abah diperlakukan seperti itu, malah diduduk-duduk sama preman itu, digebukin sama preman itu, jadi ya mohon maaf kan, jadi saya jadi tidak sabar lagi pada waktu itu. Tapi di samping itu juga kita harus ingat pesan-pesan beliau, yang dimana ketika kita menghadapi segala sesuatu itu harus dengan ketenangan dan kesabaran. Betul. Kita tidak bisa mengandalkan emosi kita, walaupun itu memang kejadian kita itu di depan mata. Ya saya mungkin sebagai Kang Dani akan merasa marah ketika langsung di hadapan saya itu Abah diperlakukan dengan seperti itu. Tapi di samping itu juga kita tidak bisa. Contoh gini, coba berdiri. Kita ambil contoh aja Kang Dani ya. Sekarang ketika Kang Dani melihat kejadian, taruh ini Abah nih lagi disiksa sama kuntet atau sama dukun santet itu, Kang Dani marah. Coba tunjukkan ekspresi marah Kang Dani kepada saya. Terus Kang Dani marah kepada saya. Cukup Kang Adin. Ya. Jadi seperti ini di sini Kang Dani. Biar ini kan ini, keras. Jadi seperti ini Kang Dani. Kita melakukan hal yang seperti ini seperti hadiran ini kita bisa mengontrol hawa nafsu kita atau emosi kita. Nah itu tadinya terjadi kontraksi, kita harus memahami 4 unsur elemen yang ada di dalam tubuh kita: api, air, angin, tanah. Nah ketika terjadi seperti itu, kontraksi seperti ya Kang Dani barusan yang jenengan lihat, itu adalah elemen api yang sedang memuncak. Berarti apa namanya? Hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, ya kan ketika hawa nafsu kita memuncak, kita nggak bisa mengontrolnya, seperti itu terjadinya. Yang dimana ketika hawa nafsu kita memuncak terus, kita tidak bisa mengendalikan, ya bahaya untuk kitanya. Nah, kan yang sudah dicontohkan sama Abah itu, sabar, tenang, mau dihujat, mau diapa segala macam, kita harus tetap tenang. Tengoklah Abah. Sudah beberapa kali Abah dihujat, difitnah. Iya kan? Bahkan Abah sampai ya mungkin jenengan juga melihat dan jenengan menyaksikan. Ingat dulu waktu kejadian di sini. Ingat. Nah, iya kan? Coba kalau kita sama-sama tenang, sama-sama sabar. Tapi itu ambil hikmahnya aja di balik kejadian seperti itu. Ya. Oke, sahabat-sahabat semuanya. Jadi intinya saya boleh izin ke dalam. Silakan. Jadi saya sekaligus mau mencoba atau mau ya mengecek lah apakah ada aura-aura negatif di sini Kang Dani. Siap. Dan saya juga nanti izin dari bawah sampai atas boleh? Silakan Kang Adin, ya. Apa-apa. Untuk Pak Admin boleh center saya izin ge. Tetap ya, saya walaupun ya merasa sebagai anak Abah, tapi karena kan saya jarang di sini. Siap. Kita harus saling menghormati kita yang ada di sini. Tidak bisa kita mentang-mentang nih saya nih, wah udah menjadi anaknya Abah, saya selonong boy atau kayak gimana. Kita harus menjaga adab, akhlak atau attitude kita, ya kan, kepada tuan rumah yang ada di sini. Seperti itu. Jadi
Ya jangan seperti yang sudah-sudah lah. Siap. Walaupun niat tujuan. Bagaimana dengan cara apa? Karena kan kebaikan itu tidak akan bisa dilihat dari seseorang, tapi kita perlihatkan kepada orang. Betul. Iya kan? Gitu. Ya. Nah, gimana? Nanti siap masih untuk datang ini ke sana lagi. Siap Kang Adin. Siap ya. Siap. Dan saya juga datang jauh dari dan hidup dan mati saya sudah saya wakafkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi untuk nanti bisa melawan para kuntet-kuntet yang suka memfitnah, yang suka menghasut di daerah sini, insyaallah. Gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli. Allahumma sholli. Allahumma sholli. La ilaha. Bismillah. Oke, monggo duluan dulu. Monggo, enggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ke atas dulu ya, Kang Dani ya. Siap. Ini kan ya. Ini alhamdulillah ya sudah rapi semua ya. Alhamdulillah sudah Hah? selesai untuk pembangunan pondok. Sudah semua. Ya, dan insya Allah apa mempunyai rencana Hah? kapan membangun pondok yang kedua. Hah? Di mana? Insya Allah itu di atas gunung. Di atas gunung ya? Oh, ini lantai 2. Lantai 2. Lantai 2 ini fungsinya untuk Ya, untuk santri. hmm. Ya, tempat tinggal santri di lantai 2. Hmm. Dan di lantai 3 ini belum ada yang menempatkan. Hmm. Oh, ini untuk kalau ada kajian ya? Iya, yang mengaji santri di sini. Oke. Alhamdulillah. Saya terus terang kalau ini udah jadi rampung seperti ini baru naik lagi, baru masuk lagi sini. Oke. Izin ke atas lagi. Silakan. Ikut. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Ya, alhamdulillah. Izin ya ke atas. Izin monggo. Oh, ini lantai 3-nya ya? Lantai 3 ini. Lantai 3 ini fungsinya untuk apa nantinya? Kita belum ada rencana untuk siapa yang menempatkan, tapi insya Allah ini sudah ditempatkan bila ada tamu yang dari jauh, kita tempatkan di atas. Oh, jadi insya Allah ke depannya ini untuk tamu Iya. yang jauh. Ini jauh. Yang jauh ditempatkan di sini. Iya. Wah, luar biasa ya. Di sini ada berapa kamar? 5 kamar. 3. Sini 3, sana 2. Alhamdulillah. Berkah barokah. Luar biasa. Gimana Kang Adin rasanya? Wih. Alhamdulillah. Luar biasa energi. Positif. Tapi ada kayak ada sedikit mengganjal. Ya mungkin hawa nafsu seseorang yang gak suka ya. Hawa nafsu seseorang yang gak suka. Di sini saya yang merasakan sedikit negatifnya gitu. Tapi ya wajar lah, yang namanya manusia ya kan. Iya. Kalau kita suka semua atau sama semua itu nggak seru. Nggak seru, udah Nah, asik. justru dengan adanya antara pro kontra itu yang menjadi ramai. Tapi di balik pro kontra itu bagaimana kita bisa untuk menjadi satu kesatuan, untuk memperkuat. Contoh ya motor juga ya, kayak motor bannya perusahaannya beda-beda, velg beda-beda ya kan. Iya. Tapi untuk menjadi memperkuat satu sama lainnya, bukan untuk menjadi perpecahan. Ini depannya ya. Ini teras depan. Ada yang jikiran ya santai. Di sini anak ya. Assalamualaikum. Jikiran apa juga?
Yang katanya ini Mas Dani, Iya Kang. ada pondok yang untuk ini apa? Yang zikiran yang satu khusus satu orang itu di mana itu? Yang pondok satu orang. Di samping kafe. Itu kelihatan kan atapnya? Untuk Riyadhah juga. Untuk Riyadhah ya? Ya, untuk Riyadhah ini. Udah jadi berapa itu? 3. Iya. Oh, berarti baru untuk 3 orang. Berarti sekarang ini lagi pembangunan. Iya, lagi pembangunan. Rencana Abah berapa ini? Berapa apa namanya? Berapa tempat mau bikin? 7. 7 ya. 7 apa namanya? 7 langgar. Apa ya? Apa sih? Apa bahasa Jawanya tempat ya? itu? Kayak gazebo. Kayak gazebo itu, tapi rapat itu tempatnya. Jadi kalau orang Kayak Riyadhah, satu orang gini ya. Coba. ya 1 meter kali 1,5 lah Oh, iya. lebarnya. Jadi untuk sholat zikir itu memang untuk orang sendiri tidak bisa berdua. Jadi kalau di dalam tempat itu, dalam apa namanya sih itu, insya Allah akan fokus dan tenang. Makanya Abah bikin itu ya tujuannya Abah itu supaya ya lebih fokus dan lebih tenang lagi zikirnya. Enggak barokah. Nah, itu tuh yang pada pokan lama tuh, tempat yang lama kelihatan dari sini. Kelihatannya dari sini. Luar biasa. Perjalanan beliau, hujatan, cacian, makian tidak menyurutkan langkah beliau. Justru semakin dihujat, semakin dicaci, beliau ini semakin naik. Semakin naik, alhamdulillah. Dan ya itu betul apa yang dikatakan beliau. Tanaman aja harus disirami dengan Kotoran. Tapi bagaimana kita harus tetap sabar. Alhamdulillah ya. Ini untuk kajian kita semua, terutama ya saya juga masih belum bisa mengendalikan hawa nafsu saya. Kadang saya sering ya mengendalikan ego saya sendiri gitu. Apalagi saya Kang Adi. Jadi untuk sabar itu ya mohon maaf saya belum bisa dikatakan belum bisa sabar lah. Tapi ya mau gimana kan kalau melihat posisi Abah seperti itu, jadi ya saya kebayang-bayang sampai sekarang loh Kang Adi. Waktu Abah dibungkus sama kain apa warnanya itu, terus digebuk, terus dihajar seperti itu. Oke. Nah, kembali lagi ke itu apa yang tadi saya ucapkan di bawah sana, bahwasanya Iya. saya sudah berkomunikasi sama Abah secara batiniah, yang dimana di sini saya mau izin sama jenengan, sama yang ada di sini juga. Siap. Saya boleh nggak izin ke tempat ruang konsultasi Abah? Itu kalau diizinkan. Silakan, enggak apa-apa. Gampang ya. Iya. Ya, izin. Ya Kang Ali ya? Siap. Ya, saya izin ya. Boleh. Saya mau mencoba berkomunikasi kembali Siap. sama Abah, yang dimana melanjutkan ucapan yang udah disampaikan sama Abah kepada saya, dan saya akan datang ke ruang konsultasi ini. Dan di sini memang ada tujuan Abah, yang dimana nanti akan pada tahu, biar pada penasaran. Siap. Kalau saya kasih tahu di sini nanti nggak bakal kurang seru lah. Jadi nanti secara detailnya saya izin ke sana gitu. Silakan. Ya. Monggo. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti jejak beliau ya. Amin, amin. Rela dikasih, dimati, tapi untuk kemaslahatan semuanya, untuk umat, ya kan? Dimana yang membutuhkan beliau. Kemarin aja buktinya di Malaysia sangat luar biasa ya. Luar biasa sekali. Jenengan ikut ya? Alhamdulillah ikut. Gimana yang di Malaysia itu? Wah, antusias Malaysia luar biasa Kang Adi. Luar biasa ya? Jadi kita datang ke Malaysia itu tidak menyangka bahwasanya warga Malaysia itu sangat ya banyak sekali yang mencintai sama apa itu luar biasa. Makanya di situ kita dari mulai datang sampai pulang pun alhamdulillah dikawal dengan ketat, atau pulangnya diantar kita. Iya. Silakan. Saya mencoba ini dulu di sini. Itu ruang meditasinya ya. Iya.
Ini dikarenakan Abah dalam kondisi seperti ini sekarang, jadi pengobatan belum dibuka ya? Belum. Belum ya. Ya, meskipun alhamdulillah setiap hari itu tamu berdatangan, tapi dengan keadaan Abah tidak ada di pondok, ya untuk ruqyahnya tetap kita ruqyah bareng-bareng bersama para santri. Tapi kalau untuk konsultasi itu mohon maaf karena Abah tidak ada di pondok, ya mungkin kita tunda dulu lah. Nanti setelah Abah pulang nanti kita umumkan lagi. Seperti itu. Tapi itu di luar sana itu apakah santri atau tamu itu yang banyak nunggu? Itu tamu itu. Tamu ya. Sudah berapa hari tamu itu menunggu Abah di pondok. Oke. Sudah berapa hari. Jadi walaupun Abah dalam kondisi sekarang seperti ini, antusias mereka atau kesabaran mereka tetap menunggu Abah ya? Iya, betul sekali Kang Adin. Sekali ya, sahabat semuanya. Jadi ini semua kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran atas apa yang sering dipertontonkan sama Abah, itu menjadi edukasi untuk kita semua. Yang dimana kita ini sebagai manusia harus tetap bersabar ya. Jangankan kepada Abah ya, Abah yang mencontohkan seperti ini. Kita ingat Rasulullah aja ya kan, yang akhlaknya begitu mulia, yang dimana beliau ini sudah jaminannya surga. Masih banyak yang nggak menyukainya, bahkan pamannya sendiri tidak menyukainya. Nih. Iya, monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar ya, Mas Nadine, saya mau Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih Kang Adin sudah mau datang ke Pondok Nuswantoro ini. Alhamdulillah, jenengan mau datang sesuai dengan apa yang saya inginkan. Sekarang ini pondok sedang mengalami sebuah hantaman ujian karena banyaknya orang-orang yang di dalam hatinya ada syaitan yang tidak suka ketika melakukan kebaikan. Dan saat ini memang mendekati 1 tahun tragedi di Pondok Nuswantoro itu. Makanya panjenengan saya undang untuk datang ke sini. Mohon bantuannya untuk
mendoakan dan juga mendidik santri-santri yang ada di sini. Atau bedanya dengan yang dari Jawa Barat. Jawa Barat itu adalah kakak dari Jawa Timur. Jadi terima kasih atas kedatangannya. Didoakan tempat ini, dididik santri-santrinya, dan nanti pun juga ada yang datang lagi, masih satu perguruan dengan panjenengan dari Pandawa, dan ada lagi nanti yang datang ke sini. Nanti malam lakukan pengisian untuk santri-santri, dan juga panjenengan saya tugaskan untuk menemui saudara kita yang masih juga orang tua kita yang mendalami ilmu hitam yang sudah kita sadarkan, yaitu Mas Sudiro dan juga Nenek Siluman. Temui mereka, dan nanti yang ketiga silahkan panjenengan berantas dukun-dukun santet yang juga mengganggu masyarakat Indonesia dan juga mengganggu dunia. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nanti baca amalannya, wa idza batostum jabarin 1000 kali, dan nanti insyaallah akan ada sebuah batu yang nanti akan panjenengan dapatkan. Batu sebagai isyarat untuk mengusir, melawan cincin ifrit yang digunakan oleh dukun-dukun santet untuk mengganggu saudara-saudara kita. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kedatangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga panjenengan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
paham apa yang saya maksud dari luar tadi? Insya Allah paham. Jadi ya di sini kita bagaimana menjalankan apa yang sudah diperintahkan sama Abah. Tadi sangat jelas terdengar mungkin di telinga kita semuanya. Itu. Jadi saya sebelum datang ke sini itu saya sudah diminta sama beliau. Sudah diminta saya sama beliau untuk bisa datang ke sini karena ya itulah tadi yang diucapkan sama beliau itu. Dan insya Allah kita nanti jalankan apa yang sudah diperintahkan. Pertama mungkin nanti tadi saya di sini suruh melatih santri-santri, dan di samping itunya lagi ya insya Allah nanti saya akan menemui Mbah Sudiro sama Nenek Setengah Siluman untuk menghancurkan para kuntet-kuntet itu, dukun-dukun santet, oknum itu, dukun-dukun ya, yang selalu membuat resah masyarakat. Insya Allah. Dan di sini saya bertekad untuk bisa bekerja atau berjuang semampu dan semaksimal saya bisa. Dan insya Allah di sini juga saya tidak ada yang saya takutin. Yang dimana yang saya takutin hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kedua orang tua saya. Urusan hidup dan mati kita pasrahkan kepada Allah. Ya seperti itu. Dan insya Allah nanti juga kalau Kang Dani ikut bersama-sama sama saya, kita harus benar-benar sabar. Insya Allah. Menghadapi apa yang kita hadapi, dan kita ambil sisi baiknya, kita ambil hikmah di balik kejadian atas yang sedang berjalan ini. Mungkin untuk sahabat tadi ngomong batu tadi, nanti saya mau isyarat lagi, saya mau riayah lagi untuk mendapatkan batu yang dibilang sama Abah itu. Untuk para sahabat di sini di rumah kita akan menjalankan misi yang sudah diberikan kepada saya dari Abah, dan insya Allah nanti saya bekerja atau berusaha semampu dan semaksimal saya bisa. Apa yang sudah ditugaskan akan saya jalankan amanah-amanahnya. Untuk para jenengan-jenengan semua, terima kasih yang sudah hadir dari awal sampai akhir, yang sudah mensupport, yang sudah mendoakan. Ya, terima kasih juga yang sudah komen. Mohon maaf kalau komennya belum terbacakan atau terrespon satu persatu ya. Tapi insya Allah itu tidak mengurangi rasa hormat saya kepada sahabat-sahabat semuanya. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Mas Dani? Ya, cukup Bang. Cukup ya. Untuk para sahabat semuanya, di sini saya tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya mengingatkan kepada jenengan-jenengan semua. Sehebat apapun kalian, sesakti apapun kalian, dan sekaya apapun kalian, jangan pernah tinggalkan sholat. Kalau kalian dengan sengaja meninggalkan sholat, taubannya kalian itu seperti sampah. Mari kita perbaikin lagi ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbanyak lagi untuk baca sholawat. Sholawat itu tidak salah, yang salah itu orang yang nggak pernah membaca sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.